seseorang sudah diperbudak oleh hagiot ni daging, keinginan dagingnya, maka dia akan sangat sulit untuk merdeka. Selalu merasa kurang dalam hidupnya, selalu merasa terpuruk dalam hidupnya, itu juga adalah orang-orang yang tidak merdeka. Jadi mula adong di bagasan diri tahun, saya dang adong pakila lawan merasa cukup, saya nahurang terus. Ganup bulan, ganup tahun, selalu ada yang kita keluhkan. Kita tidak bersyukur, sebenarnya kita sudah diperbudak keinginan di sana. Shalom, horas madihita saluhutna. Songsongoni dihamu ruas nihuria manginang nama dohoti ibadah secara live streaming, manang di dia hamu maringanan, alai secara khusus tu halak amang inang, saudara-saudari yang sedang terbaring sakit dan lemah mengikuti ibadah ini, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan amang inang saudara-saudari. Huriana ina holongan di bagasan Kristus Yesus, tabuka ma turpuk jamita di minggu Advent paupaton sadarion, ima sian Jesaya bidu 35, mamuka sian ayat sada sahatu ayat 4. Ujahaon ma tuhita saluhutna songonon ma tarsurat hatani debata. Marlas niro hama halongonan, doho tano bakal-bakal, jala marolop-olop ma adaran, jala marbunga songon bunga pacur. Marbunga si tutu mai, jala marolop-olop, ma sama tutu parolop-olopon, dohot pariayaon, hamuliaon ni Libanon, di basa-basahon tusi. Rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron. Idaon nasi dama hamuliaon ni Jehovah. Hatongamon ni debatata. Pargogoi hamuma tangan akka nadaw. Jalapahot hamuma akapat na teluk-teluk. Dok hamuma tu akka paroha na tahuton. Pir matod dimuna unang hamuma biar. Idama debatamunai ro martubulhon dohot mamaloson rodo ibana tongon paluahon hamu ido sahatni turpukon. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, adong do dua fenomena na terjadi anon dan sudah terjadi sebenarnya sekarang, dohot di ibadah Natal nanti sore dan malam. Jarang do terjadi ibadah pukul sia di HKBP Tebet longang naro. Jadi terjadi masa darion. Alana biasana pola do ditambah kursi, satu gijang pe torop naro. Tapi tidak dengan hari ini. Alayan non molo pukul 3 sore dohot borngin, torop ma sahatu balkon, sahatu luar. Jadi mau lihat emang amang inang memang agak berbeda tahun ini, tetapi memang ibadah yang kita ikuti hari ini adalah ibadah Advent keempat. Tetapi nanti kita akan memperingati malam Natal. Jadi totu pos rohanami rodo hita saluhut namusianon beribadah untuk memperingati malam Natal yang dilaksanakan gereja 2 kali ibadah nanti. Huriana inaholongan di bagasan Kristus Yesus, topik minggu Advent paupaton sadarion ima didok di bagasan adong di tertib acara di hita, mulu di bahasa Indonesia dikatakan Allah datang menyelamatkan umatnya. Rodo Jehovah tongon paluahon bangsona. Molidok paluahon atau menyelamatkan berarti membebaskan, memerdekakan. Molodidok paluahon manang menyelamatkan berarti membebaskan
seseorang sian parhatobanon. Membebaskan jolmai sian aka na maparhatoban ibana. Ahado tahe amang inang na jojot mabahen jolma dang bebas, tidak merdeka dalam hidupnya. Ahado tahe amang inang nasai mangihoti hita, sehingga Tuhan harus datang melalui anaknya Yesus Kristus paluahon menyelamatkan kita. Totuna parjolo song didok di buku Ende 155 ayat 2. Tarihot au di bahen dosa, naso tarbahen malua au. Yang pertama yang membuat kita sering tidak merdeka, tidak bebas, diperbudak adalah karena dosa. Dan ini salah satu misi Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati nanti malam, lalu esok hari sampai 26, yaitu Dia yang lahir untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa. Tapi apalagi yang sering membuat kita tidak bebas, sehingga topik Minggu Advent 4 ini menyatakan bahwa Tuhan harus datang untuk menyelamatkan kita. Na paduahon amang inang na jojot mabayan hita, dang bebas, dang merdeka. Diperbudak adalah keinginan daging, hisap-hisap ni daging. Jojot do hita, sadar manang tidak sadar, diparhatoban hagiot ni daging. Keinginan daging. Kadangkala kita sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Apalagi mau lemar Natal songonon, gumodang nama keinginan yang diutamakan, bukan lagi kebutuhan. Dan kalau seseorang sudah diperbudak oleh hagiot ni daging, keinginan dagingnya, maka dia akan sangat sulit untuk merdeka. Selalu merasa kurang dalam hidupnya, selalu merasa terpuruk dalam hidupnya. Itu juga adalah orang-orang yang tidak merdeka. Jadi mula adong di bagasan diri tahun, saya dang adong pakila lawan merasa cukup, saya nahurang terus. Ganup bulan, ganup tahun, selalu ada yang kita keluhkan. Kita tidak bersyukur, sebenarnya kita sudah diperbudak keinginan di sana. Alani hurian naih naholongan di bagasan Kristus Yesus. Mari kita melihat nats ini yang dihubungkan dengan topik bahwa Tuhan datang menyelamatkan kita. Yesaya 35 amang inang ima bagian proto Yesaya. Jadi Yesaya ini ada 3 bagian, proto Yesaya, deutro, lalu trito Yesaya. Dan khusus nats hari ini adalah proto Yesaya, Yesaya 35. Apakah artinya proto Yesaya ini? Yaitu firman yang disampaikan sebelum mereka di pembuangan. Jadi berita yang disampaikan ini adalah berupa informasi, berupa apa yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel bahwa mereka akan terbuang. Bahwa Tuhan mengancam, Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya, ikon terbuang donasida, bahwa mereka akan dijajah. Bahkan banyak bangsa termasuk Asyur akan mengepung bangsa Israel. Mabiyar manasida. Memang adong dona masa hatiai di bangsoi, bahwa banyak di antara mereka yang sangat-sangat bobrok agamanya. Mereka banyak lagi tidak percaya kepada Tuhan. Banyak di antara mereka yang tidak lagi taat kepada Tuhan. Secara agama sangat bobrok, iman sangat bobrok. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka terbuang. Jadi dang terbuang dope halaki alai nunga sahat baritai. Sehingga mereka tentu banyak amang inang naso satia betu Tuhani. Alai adong do sebagian di antara mereka yang masih setia kepada Tuhan. Mabiyar mapakilalaan nasida. Buah do tahe molo di dok tu hita. Naeng setiap biate amanginang. Naeng moding nama sebulan nai alani parsahiton na adong di pamatang ta. Buah do pakilala ta. Las dorohat ta. Mebiar. Kalau sudah dikatakan
Bu, biar bapaknya makan yang enak-enak aja ya. Dikasih aja yang enak-enak. Kenapa Pak dokter? Ya karena waktunya sudah tidak lama lagi. Pasti si pasien ini mendengarnya sudah sangat ketakutan. Setiap hari yang dia bayang-bayangkan apa? Kematiannya. Yang dia pikirkan kematiannya. Itu sebabnya amang inang pakilalani bangsoina satiai mabiar. Mereka takut, terbayang-bayang kapan akan dikepung, kapan akan dibawa dalam perbudakan. Mereka sangat ketakutan. Hudok nak kaningan mulu didok pe isarana songoni amang inang, misalkan ada kondisi medis kan sifat songoni do dokter, ya dikasih aja Bu keinginannya ya. Waktunya sudah tidak lama lagi. Jadi molo setiap bialak amang inang lansia, molo marsipangan kan nunga dibatasi sonaria teh. Tidak boleh makan yang begini, dilarang. Unang muru kala kamang do tinang teh. Molo dibatasi. Tumang do songoni daripada dok liam masude inna. Lemak kesukaannya ngagawati. Jadi molo dibatasi dope, jangan yang berlemak, tidak boleh tinggi gulanya dan seterusnya. Las marohani halak amang do tinang na tua-tua nami ati lansia. Tumangga di dok songoni daripada dok lemah sude keinginan hatinya ninna. Oleh karena itu kita bayangkan kalau orang sudah dikatakan demikian, bagaimana perasaannya? Takut. Dia sangat takut, tawar hati. Dia bahkan mau disuruh makan pun tidak ada lagi harapan, bukan? Untuk apa makan lagi? Ngaidok dokter diponis. Dikasih minum obat tidak mau lagi. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka sebagian yang setia kepada Tuhan. Mereka sampai tawar hati. Mereka sampai hilang semangat. Maka firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Yesaya. Nagabe turpuk jamita sadarion. Naparjolo. Tuaka bangso. Nama biar. Yang ketakutan. Yang mulai hilang harapan. Di dogma di ayat sada. Marlas ni rohama. Halongonan. Dohotano bakal-bakal. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ima di dok di ayat sada. Di tengah ketakutan mereka, Yesaya menyampaikan akan ada perubahan. Tabayak kon amang inang padang gurun, dohot didok disi padang kering kalau bahasa Indonesia dan padang belantara. Kondisinya kita sudah pasti bisa membayangkan, walaupun saya tidak berikan gambaran secara jelas melalui layar, alibu ido tahetap bayangkan bagaimana ngoridok nungga padang gurun, padang kering, dan juga padang belantara, gersang. Tidak ada di sana tanda-tanda kehidupan. Jadi seperti itulah kondisi perasaan mereka. Alai didok Tuhan marhiti Yesaya. Padang kering, padang belantara akan bersorak dan berbunga. Berarti keadaan mereka akan berubah. Di dok musedisi amang inang di ayat 2. Marbunga si tutumai jalam marulopolop. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak. Ayat sada, ayat 2 amanginang moloboy tajaha di tertib acara secara jelas di sana dituliskan perubahan yang akan terjadi. Jadi ini sangat drastis berubahnya. Yang tadinya gersang menjadi berbunga. Tidak ada air menjadi sejuk. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus didok muse di ayat 3. Di tengah keterpurukan mereka, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Pargogoy hamuma, tangan akka nadauk, jala pahot hamuma akapat na teluk-teluk. Ibu to aka remaja do naigi jangon arti teluk-teluk. Ala bergabung dohu bereng aka remaja dohot sadarion. Jadi kalaupun lebih banyak bahasa Indonesia amang inang supaya boleh diterima oleh mereka dengan baik firman ini. Molo lansia dan pulau sukun beate lapatani teluk-teluk
Yang bahasa Jerman dari pendidikan, ibu tuh manang bahasa Jerman do ibu arti teluk-teluk. Apa bahasa Jermannya teluk-teluk? Kalau bahasa Indonesia goyah, lutut yang goyah. Kenapa dipakai kata tangan dan kata lutut di ayat 3? Untuk menggambarkan kondisi mereka, bahasa ikon tangan, dohot pat. Ini kan pertanyaan menarik. Bahasa sedang na asing. Urian na hinaholongan, tangan yang kita miliki ini biasanya kita pakai untuk aktivitas. Ini lebih banyak kita pakai untuk aktivitas. Apalagi akaina mau berdandan. Boy so dua saya pakai, saya dari kanan, saya dari kiri. Saya ada tu alis, saya ada di obuk. So ini udah tahe. Tangan ini sangat berfungsi untuk semua aktivitas kita. Demikian juga dalam aktivitas gumurang do memang akaina te molo mangalopa pei dapur. Boy do ikan dua saya pakai. Saya ada menggoreng, saya ada merebus, multifungsi. Tapi kalau tangan ini sudah tidak ada lagi tenaganya, pasti banyak yang tidak dapat dilakukan. Ketika tangan tidak punya tenaga lagi, banyak aktivitas yang terhambat. Lebih enak kita melakukan aktivitas sendiri kan, membuat si panganon, si inumon, daripada disuap atau diberikan, tidak bebas rasanya. Gambaran ini ditunjukkan pada ayat yang ketiga, bahwa sadidok kuatkan tangan yang lemah, pargugui hamu aka tangan nadauk. Artinya adalah mereka memang sudah tidak punya harapan lagi. Dan ulo bihalaki mangulaun aka ulaunna. Tapi Tuhan mengingatkan, mari miliki kekuatan. Juga lutut yang goyah. Lutut ini juga amanginang kaki kita ini kalau sudah bermasalah sulit sekali kita beraktivitas. Mau lihat mau di lansia 80 tahun tahe dapat tongkat yang selalu mereka berikan. Tandanya kenapa? Karena semakin tua kakinya semakin menurun tenaganya. Ikon adong dona menopang. Dan sangat berbeda ketika orang punya tenaga yang maksimal dengan kakinya, dengan yang sudah menurun kekuatan dari kakinya. Itu sebabnya tangan dan kaki dipakai pada ayat yang ketiga ini untuk menggambarkan betapa mereka sudah tidak mau lagi melakukan apa yang harus mereka kerjakan. Orang yang tawar hati seperti itu amanginang. Orang yang putus asa begitu, tidak mau melakukan apapun. Ya datahe ya nakota. Mulu adong persoalan nasi dari sekolah, termasuk do itu kamar. Disuruh mga pedang ulo. Disuruh mengerjakan apapun tidak mau. Sedang tawar hati, sedang galau inamu setong. Sehingga kini menjadi nyata bagi kita, ketika seseorang kehilangan harapan, dia kecewa, dia putus asa, memang dia tidak punya gairah untuk melakukan apapun. Tetapi kemudian di Advent 4 ini kita mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan bagi siapapun yang tangannya sedang lemah, yang lututnya goyah, yang punya kekecewaan, yang tawar hati amanginang, menangis sepesia kita amanginang naro di bagasan tikion, nasolo di bagasan roham, namartangi ako siyan ganup tahun, ganup bulan, sampai hari ini bulan 12, Tuhan belum berikan yang engkau minta. Bagi engkau yang mulai putus asa, yang mulai tawar hati, maka firman Tuhan Advent 4 ini menguatkan kita akan ada perubahan hidup. Tuhan akan menjamin bahwa hidup kita tidak selamanya demikian. Idom bahan didok di ayat 4. Katakan pada orang yang tawar hati, jangan takut. Unako mabiar pirma todimuna. Mulo tahu tan hita amanginang. Sesuatu yang kita doakan ini belum Tuhan dengar. Atau ada sesuatu yang kita cemaskan sampai hari ini. Pirma todimuna. Unang mabiyar. Yakinlah Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Jangan takut. Karena kalau seseorang sudah mulai takut, imunnya akan turun. Taing untuk tiki COVID 10 siya manginang. Mulu nga ba ito sebelah ta, so nguni mabiyar hita. Inna, bah, sotong COVID bah, pitori geser do daw. Dan yang paling membuat orang sulit sembuh,
Karena dikuasai ketakutan. Yang sudah positif COVID, lama udah keluarga kan? Iliap si panganan sian pitu nama. Apalagi ketika masih tinggi COVID itu amang ina. Wingot do setebi ala dong isong amat tate. Ya positif COVID, lewat depan kamar saja saya taruh, lalu saya langsung turun. Karena rumah dinas waktu di Keramat Jati 2 lantai. Dan semakin stres, semakin sulit sembuh. Lau mau sian jabuanin nah. Kenapa orang sulit untuk menghadapi kenyataan ketika takut? Memang imunnya turun. Maka dikatakan amang inang ketika kondisi COVID melanda Indonesia, negara dan dunia tentunya, yang paling harus dijaga adalah imunnya. Dan semakin orang takut, semakin lemah imunnya. Tapi dalam hidup sehari-hari juga ini kita rasakan. Molo lama biar kita menghadapi kehidupan kita ini amang inang, kita semakin tidak punya kekuatan. Kita semakin tidak punya daya. Alan huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ahmanagabe mutiana arga marhiti turpuk jamita sadarion. Naparjolo, mari di Advent 4 menyambut Natal di dalam Tuhan. Tingkatkan optimis. Tingkatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Unang mabiar kita. Jangan takut lagi. Kalau ada anaknya belum menikah, unang mabiar pos roham amang inang. Unang saya dok dia do Tuhan dang marna taralus tangyaku. Berikan, sampaikan kepada Tuhan. Mulu di bahasa Indonesia kidung jemati di dokdo, apapun yang terjadi suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sehingga kalaupun hidup kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, pos marohata, edehon ma edei. Dipakai Tuhan itu asalam denggan, parnguluoku. Amang inang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Mari menyambut Natal ini memiliki pengharapan. Ketika seseorang kehilangan harta, dia belum kehilangan apapun. Ketika seseorang kehilangan orang yang dia sayangi, dia juga belum kehilangan apapun sebenarnya. Ketika seseorang sudah mulai kehilangan kesehatannya, mungkin dia sedikit kehilangan sesuatu. Tetapi ketika seseorang kehilangan pengharapan, dia kehilangan segalanya. Pengharapan kita yang tidak adalah yang membuat kita tidak berdaya dalam hidup ini. Jadi pos marohata, kita harus kuat. Mari amang inang di Advent 4 ini naparjolo kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pos rohaku di Tuhaku dang tarpain tarhirimau odo tok tong tangi aku. Isunan mandoknya. Nggak tahu liriknya ya Amang Inang. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lirik 403 ini ketika saya studi di STT, saya diberangkatkan dengan terpaksa karena kondisi ekonomi. Jadi di Tikiadong do Chapel di Hami ibadah malam, ibadah pagi, tapi saya ingat sekali ibadah malam lagu ini dinyanyikan. Di sima pos rohaku selalu saya berdoa dan saya sangat yakin Tuhan molo nunga dipilih toawi kon sikola di son ikon boy doa lulus gabe padita muse anon. Karena memang kondisi satu sangat terpuruk, saya tidak perlu jelaskan. Setiap kita pasti memiliki kondisi yang terpuruk juga dalam hidup kita. Alani amang inang, mari kita tingkatkan harapan kita. Songon didok di ED 400 tului. Pos rohaku di Tuhaku dang tarbain tarhirimau ondo tok tong tangi aku tulambung muau patau lobi pos doro haki sainau tulusonai boa nuna autusi. Tidak boleh hilang harapan. Yang sakit semangat,
yang memiliki pergumulan juga, tetaplah semangat. Molo adong di bagasan keluarga di Tangyakon dan Taralus dope, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jangan takut, lihat Allahmu datang. Dia akan menyertai kita, Dia akan menjaga kita. Kita sudah tiba di tanggal 24 dan beberapa hari lagi kita akan melewati tahun 2023 ini. Karena itu jika Tuhan berkenan, kita akan tiba di tahun 2024. Amin. Miliki pengharapan di dalam Tuhan, na parpudi amang inang, soong didok Yesaya tu bangsa Israel, Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan menyertai mereka, seperti itu juga kita. Kalaupun kita yang sering merasa Tuhan meninggalkan kita, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada seorang pemuda yang berjalan di tepi pantai dan dia berkata demikian dalam hatinya. Saya yakin keadaan sulit Tuhan kadang meninggalkan saya. Dia merasa bahwa ketika sulit, terpuruk, sepertinya Tuhan tidak menyertainya. Lalu ketika dia berjalan di tepi pantai, dia melihat ke belakang ada 2 jejak kaki. Yang pertama jejak kakinya, yang kedua adalah jejak kaki Tuhan. Dia katakan dalam hatinya, ya kalau masih begini perjalanan pasti Tuhan menyertai saya. Lalu dia mulai berjalan di jalan yang berlumpur, dia melihat ke belakang lagi, dia melihat juga 2 jejak kaki di sana. Lalu dia katakan lagi dalam hatinya, ya kalau masih jalan berlumpur pasti Tuhan masih menyertai saya. Lalu ketika jalan mulai sulit, menanjak, lalu dia lihat ke belakang hanya ada 1 jejak kaki. Dia berkata dalam hatinya, sudah kubilang kalau hidupku sulit pasti Tuhan meninggalkan aku. Lihatlah hanya ada 1 jejak di belakang. Lalu Tuhan berkata, hei anakku, jejak kaki yang kau lihat itu bukan milikmu, itu jejak kakiku. Aku sedang menggendongmu. Karena aku tahu ketika jalan sulit kau tidak mampu berjalan, saat itulah aku menggendongmu. Amang inang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat tersulit pun Dia akan menggendong kita, menyampaikan kepada kita kabar sukacita. Alani selamat Advent keempat untuk kita semua. Selamat menyambut Natal. Kiranya pengharapan kita tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Martang yang Mahita. Mau lihat tema di pasahat rohanami ale Tuhan. Di lehokodo tuhami lasni roha di bagasan Minggu Advent napau patonon. Ima laho majakon barita nauli. Di paingot hodo hami Tuhan di Minggu Advent napau patonon. Satoktong mahami Tuhan. Marpakirimon holan tuho. Unang tahu tak kami, unang mabiyar hami pirmatod dinami. Molotung pe Tuhan macay torop aka pangidoan na adong di bagasan rohan namion. Dang taralus dope sahatu tikyon pos do rohan nami. Dilehoko doi Tuhan hobar tulomoni roham ditiki na duminggan. Ale Tuhan para si roha ratorob do aka ruas ni huriam. Na di bagasan kondisi-kondisi kehidupan na menghadapi aka parukilon manang parsahiton. Lehon ali Tuhan dinasida pos ni roha. Lehon ali Tuhan dinasida pakirimon na mangulu. Asa toktong nasida boy marnida saluhut aka halongangan na pinatupa asin ni roham di ganup ngulu nasida. Tuhan pardenggan basa macay torop ruas ni huriam naung dijahon goar na marsahit adong na pemulihan di bagas adong na dirawat di rumah sakit. Alani Tuhan rap martangi yang mahami tunasida saluhut na di bagasan parsahitoni. Lehon ale Tuhan tunasida hamamalum siyan saluhut parsahiton nai. Asa boy malum pamatang na. Ramo tinasida ale Tuhan na dirawat di rumah. Dohot di rumah sakit. Marhite para medis dokter, dohot perawat. Parhiteam mo matuhan, mga lehon hamamalum tunasida. Ramo ti dohot keluarga na menjaga na merawat nasida saluhut na. Ale Tuhan, di bagasan tikion, marningot hami, dilas ni roha,
saluhut hami ruas ni huriam dohot parhalado ni huriam HKBP Tebet berulang tahun di tanggal 10 Desember 50 tahun. Marlas ni roha mahami saluhut na ali Tuhan marningot denggan ni basam di pardalanan ni huriam HKBP Tebet sahatu sadarion. Ramoti sude parhalado nang pinilitmu aka pelayan pangulan nagok tiki na nilehommu Tuhan lahom makobasi di huriam HKBP Tebeton marsa dan ni roha mahami saluhut na parhalado ni huriam dohot ruas ni huriam asala marsangap goarmu. Ale Tuhan para si roha mau lihat emadiho jalo matang yang namion jalase sama dosa nami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami madok mau lihat tua dopanmu. Amin.